Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. ini rencananya sebagai sharing session untuk dari geng Hore yang kebetulan memiliki background yang berbeda-beda dan posisi yang berbeda-beda juga. Ada yang posisinya lagi makan, ada yang posisinya lagi duduk. Oke. Untuk itu, karena dengan topik yang panas sekarang ini adalah tentang corona, efeknya seperti apa, dampaknya seperti apa, hanya merambah di dunia medis, tapi juga merambah ke dunia ekonomi, dan juga tentunya kita tidak lepas dari tentunya ibaratnya apa ya, orang yang konsumer lah, kita pasti kena imbasnya juga. Seperti contohnya mungkin yang biasa di rumah, ibu-ibu mungkin sekarang jadi kalau mau belanja mungkin jadi lebih susah atau agak khawatir untuk keluar. Tapi jujur aja, saya bukan ibu-ibu sih. Jadi gimana kalau kita langsung aja tanya ibu-ibu langsung, bagaimana pengalaman di sana, di lokasinya di mana, keadaan di sana seperti apa, dan rintangan-rintangan, dan mungkin juga ada apa sih ibaratnya poin positif bisa diambil dari ibaratnya stay at home gitu. Oke, kita langsung aja ke Dini. Dipersilahkan untuk Dini untuk mulai. Hai. Harus perkenalan dulu nggak sih? Kenalan ya? Kita bukannya udah pernah. Kita kan udah ada perkenalan dulu di ini pakai audio. Langsung aja. Ya, Oh ya. Corona ya. Corona di sini sih nggak terlalu ibu-ibu lebih aware-nya tuh untuk anak-anak biasanya ya yang lebih spesifiknya supaya mainnya di dalam. Terus lebih lebih gencar mengajarkan mereka untuk lebih bersih, cuci tangan yang benar gitu. Tapi kalau untuk yang panic buying itu lumayan kerasa karena sebenarnya di rumah aku pun karena banyak orang, ibu juga tiba-tiba kayak beli beras tuh 2 karung langsung, padahal biasanya paling sekarung gitu. Tapi ya udah gitu karena kita mau lockdown kata dia, ya udah dibeli jadinya 2 karung. Tapi memang di rumah banyak orang, jadi sebenarnya nggak nimbun juga. Terus Jadi lebih ke pengaruhnya ke belanja lah ya. Dan di ya satu sisi juga lebih mengajarkan tentang kebersihan. Cuma kalau baca sekitar mungkin 2 hari atau 3 hari yang lalu itu katanya sudah ada yang confirm di Pekanbaru, dan kebetulan itu salah ini ya yang ikut tablik akbar itu ya, yang di Malaysia ya. Sulawesi, yang di Sulawesi bukan yang di Malaysianya, yang di Sulawesinya. Oh iya, Mungkin nggak? kalau Dini sih dengarnya yang dari Malaysia itu, tapi di Duri. Kalau yang di sini dia nggak tahu dari mananya. Jadi mesti memperbanyak cuci tangan, dan kalau bisa tangan itu jangan nempel ke muka, apalagi sampai dijilat-jilat gitu ya. Tapi yang menarik gini sih, mungkin di Indonesia nih mungkin ya kalau orang luar ngelihat di sekelilingnya udah jelas yang terinfeksi itu banyak sekali. Tapi di Indonesia sendiri dikit, tapi yang jadi anomali karena death rate-nya tinggi banget. Karena jumlah perbandingan rasio jumlah meninggal dengan jumlah kasus anomali, benar-benar outlier. Cuma ibaratnya dengan keadaan di Pekanbaru sendiri itu ada istilahnya, ada di lingkungan sekitar mungkin ada hutan atau apa, atau memang ya udah ibaratnya cuma saya dulu biasanya beli 1 karung, sekarang beli 2 karung, jaga-jaga aja, atau mungkin sudah mulai ada ya mungkin boleh dibilang agak sedikit ketakutan atau paranoia gitu mungkin ya.
Gimana? Ya kalau ketakutan sih pasti ya kalau aku bilang ya. Karena gimana ya, yang namanya ini virus dan mematikan. Kalaupun kita misalnya nggak kena, misalnya kita nggak kena dampaknya ya Put ya, tapi kita bisa jadi carrier ya kan, kita bisa jadi si pembawa gitu loh. Mungkin nggak keluar di kita si symptomsnya, cuman kita bisa jadi membawa ke orang tua, ke anak kita. Mungkin yang ada keadaan imunnya gimana ya, keadaan imunnya tuh nggak apa sih namanya, pokoknya itu deh. Jadi kita sih takutnya itu membawa ke orang tua gitu kan, karena banyaknya korban itu di atas umur 50 tahun gitu. Jadi ya kita jaga-jaga aja untuk stay at home. Tapi ngelihat nggak sih di lingkungan sekitar itu emang ibaratnya stay at home, tapi kan kadang-kadang orang berpikir stay at home itu ya nggak kerja gitu. Jadi walaupun ibaratnya stay at home, tapi sore-sore keluar jalan-jalan, duduk-duduk di teras, nggak sih? Kalau masih dilihatnya masih banyak yang keluar kok, maksudnya, tapi mereka pakai masker, mungkin bawa kemana-mana hand sanitizer, ya lebih lebih ke yang seperti itulah, menjaga diri lah, jaga-jaga. Tapi kalau keluar sih masih keluar, anak-anak masih main di luar, dan kita kan butuh sinar matahari ya buat vitamin D-nya gitu. Jadi nggak yang benar-benar parno nggak keluar sama sekali, enggak. Kalau kata aku enggak. Orang di sini masih pada keluar. Oke, mungkin sekarang kita beralih ke Ami yang kebetulan berada di negara yang sekarang nomor 1, peringkat 1. Peringkat 1 dalam jumlah kasus yang sekarang sudah hampir 3 kali lipatnya Cina ya. Mungkin bisa dijelasin dulu Mas Ami, di daerahnya Mas Ami itu termasuk yang banyak kasus atau tidak, dan respon komunitas di sana seperti apa ya? Maksudnya ya memang Amerika kan negara yang besar, tapi jumlah kasusnya udah lumayan signifikan banget karena mereka udah jadi nomor 1. Silakan Mas Ami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mantap. Pertama-tama manggilnya Ami aja lah, woi. Soalnya aku punya mantan. Mantan aku tuh anak 2006. Si Imam tahu lah. Nah, mantan aku ini manggil aku aja Ami gitu. Kalian anak 2005 semua kan? Kecuali Imam. Imam kan 2004 setengah ya. Nggak jelas 2000, gitu. 2009. Thank you. SMA, bukan kuliah. Jadi manggil aku Ami aja, aku nggak masalah gitu. Apa tadi? Oh ya, jadi kalau di Oklahoma, update dulu ya. Di Oklahoma kemarin, jadi kan aku kerjanya di pabrik sebagai proses control engineer. Jadi nggak bisa yang 100% work from home gitu. Sekarang aku lagi work from home. Dan aku juga cameh lihat-lihat chat work nih, bos aku udah online atau belum gitu kan. Nah, makanya nih karena bos belum online, bisa gitu kan. Jadi kalau tadi aku udah bilang pas begini masih belum ada, pekan ini aku tuh masuknya 2 hari, pekan depan masuknya 3 hari. Jadi hari ini, minggu ini tuh Senin sama Selasa, minggu depan Selasa, Rabu, Kamis gitu. Jadi ada pokoknya hari ini 2, minggu ini 2, minggu depan 3 gitu kan. Jadi supaya adil. Karena kalau tidak adil cukup 1 saja. Ya apa sih? But anyway. Kasus di Oklahoma tuh, jadi gini ya, memang Amerika kan jumlahnya paling banyak, tapi setahu aku itu yang banyaknya tuh di New York sama LA. Dengar-dengar di Texas juga udah mulai banyak, tapi belum sebanyak di New York. New York tuh udah sepi aku dengar ya. Kalau di tempat aku di Oklahoma ini masih yang bisnis-bisnis itu harus tutup jam 12 siang.
kecuali restoran sama grocery store sama apa gitu. Jadi dan restoran pun bolehnya cuma to go atau take away, nggak boleh makan di tempat. Makanya kemarin aku borong makanan Indonesia itu ada batagor, ada bakso bakar, ada nasi goreng, bihun goreng, nasi padang 2, udah aku makan semalam, terong balado, dendeng balado, apa lagi ya? Adalah gitu. Nah, jadi aku udah borong tuh sembarang. Mulai di kulkas, weh. Nah, mulai kulkas aku kan. Laptop ya Allah. Jadi aku udah borong makanan semalam tuh, guys. Oh ya, by the way, aku lagi ini ya long distance marriage sama istri aku, soalnya istri aku sama anak-anak aku lagi di Texas, belum pindah. Rumah belum dijual di sana. Dan apalagi kayak gini, gimana mau jual rumah gitu kan. Ah, itu makanan aku, guys. Nampak ya? Nah nampak dong. Ah, itu dia. Jadi ada bakso bakar, guys. Bakso bakar. Jadi aku nih masalah waktu but anyway, jadi ngeborong makanan soalnya ya itu agak susah kalau mau beli makanan, nggak bisa makan di restoran, tapi ya alhamdulillah belum inilah. Cuma kalau di Oklahoma sendiri jumlah yang positif itu 719 kasus. Yang meninggal berapa ya? Banyak juga ya, 719. Bentar, yang meninggal 30 orang. Yang meninggal 30 orang. Dan paling banyak itu di Oklahoma City 192 kasus, 10 yang meninggal. Kalau di Tulsa itu 115 kasus, 3 yang meninggal. Ini langsung aku lihat data dari email kerja, soalnya diupdate tiap hari. Nah, yang agak nakutin itu sebenarnya di kantor, di pabrik itu, kemarin ada yang udah dia pernah kontak sama orang yang positif. Makanya dimulai rotation shift yang kayak gini nih, 2, 3 gitu kan. Grocery juga alhamdulillah masih gampang, tapi kalau ke Walmart atau ke Target gitu dia dibatasin, boleh beli susunya cuma berapa galon gitu, satu orang berapa galon. Tapi itu pun masih bisa diakalin gitu. Kita beli 2 galon, taruh di mobil, balik lagi, itu pun masih dibolehin gitu loh. Jadi apa ya? Lockdown-nya tuh aku lihat masih setengah hati gitu. Kayaknya belum kayak yang di Italia atau di Spanyol atau di kita nggak pakai istilah lockdown lah ya, kan audiens kita orang Indonesia. Jadi pembatasan sosial gitu kan, sesuai dengan Undang-Undang Darurat Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018. Nah, itu dia tuh. Wih, keren agak. Jadi kurang lebih di Oklahoma dari sisi statistik jumlah kasusnya sudah mulai banyak, tapi ibaratnya masih banyak potensi-potensi yang masih di-contain dan masih mungkin berkembang. Tapi disimpulkan dari lingkungan di situ sepertinya masih belum di tahap di mana ibaratnya atau karantina itu belum sampai segitunya. Belum panik. Bandingkan dengan yang terjadi di New York, California. Yeah. Oke. Terus mungkin kita lanjut ke berikutnya, karena kita ada juga di Indonesia yang antara work from home atau enggak. Jadi gimana nih Iksan? Iksan sebagai yang masih kerja dan kadang kerja di kantor dan kadang juga work from home. Jadi gimana? Ibaratnya kan berarti pasti hampir setiap kali kerja ke kantor kan pasti ngelihat tuh keadaan di sekitar di mana dan bagaimana. Kantor masih pakai transportasi umum kan? Jadi juga kelihatan bagaimana keadaan transportasi umum di Jakarta. Kalau kantor aku sebetulnya dari 2 minggu yang lalu itu udah menerapkan shift. Jadi semua tim itu dibagi 2, ada tim A, tim B. Nah, jadi 1 minggu full itu tim A, terus nanti minggu depannya lagi tim B. Itu jadi diharapkan kalaupun ada yang terjangkiti di tim A,
interaksinya cuma sama setengah kantor, jadi tim B-nya masih aman gitu, ceritanya awalnya kayak gitu. Jadi mulailah, 2 minggu yang lalu itu hari Selasa. Hari Selasa itu kami tes tes dulu, jadi tes tim A masuk, terus nanti tes tim B-nya hari Kamis. Jadi Senin, Rabu, dan Jumat itu rencananya masih full. Nah ini, 2 minggu yang lalu berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 16 Maret, tanggal 17 hari hari Selasanya. Nah, jadi waktu masih dibagi 2 itu, hari Selasa kan aku masuk tim B, jadi hari Selasa itu aku kerja dari rumah. Nah, yang lucunya hari Selasa itu kan istri aku, dokter. Istri aku cerita, Selasa malamnya itu ada pasien yang ngeluh sesek. Nah, mereka masih belum tahu nih pasiennya apa. Nah, cuma dari seminggu sebelumnya, istri aku udah banyak pasien yang meninggal dan ada keluhan sesek. Nah, dari minggu lalu itu, ya maksudnya waktu, pasien meninggal istri aku tuh udah lumayan banyak dari biasanya, dari bulan-bulan sebelumnya ada juga meninggal, cuma nggak sebanyak itu. Nah, setelah aku dengar kasusnya itu yang dia lagi tangani, aku pikir, wah berarti aku DOP dong, apa ya, o orang dengan ODP. ODP. Nah, berarti Orang. aku ODP kan? Heeh. Nah, terus aku kasih tahulah orang tim aku, kayaknya aku, eee, mulai hari Rabu di rumah aja deh. Wah, ternyata waktu aku minta work from home hari Rabu itu, sekantor udah heboh tuh, "Wah, Iksan ODP ODP," gitu. Sampai pokoknya panik lah di kantor tuh, sampai meja aku dibersihin. Meja aku, orang yang duduk sebelahku sampai WhatsApp, "San, kok kenapa?" "Meja lu bersih banget," terus difotoin, memang habis gitu barang-barang dibuang-buangin, terus di mejanya dilap katanya, dibersihin segala macam. Nah, mulai hari Rabu itu waktu aku ngomong kayak gitu, manajemen akhirnya agak panik, terus mikir, wah selain Iksan siapa lagi yang, istri atau suaminya kerja di rumah sakit yang ada resiko ketemu gitu sama pasien. Akhirnya aku lanjut working from home Rabu, Kamis ada meeting besar dari manajemen, dan Kamis itu kan yang tim tim B masuk tim A di rumah. Nah, hari Kamis malam di-blast-lah email bahwa kantor kami, work from home maksimal, tapi masih ada kayak tim-tim inti yang masih ke kantor, karena memang kerjaan kan sebetulnya masih bisa dibawa ke rumah. Udah semenjak hari Jumat, eee, masih ada tim yang masuk, Seninnya tanggal berapa tuh berarti, tanggal 22 Maret, full work from home sampai sekarang. Jadi bisa dibilang aku kayak ODP-nya 01 kantor aku. Jadi gara-gara Ihsan sekarang sekantor-kantor work from home total sampai sekarang. Di pengumuman sih rencananya sampai hari Jumat besok. Nah, cuma dari call meeting, jadi sekarang udah semua meeting lewat 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 online. Dari call meeting hari ini katanya akan diperpanjang 2 minggu lagi ke depan. Jadi ceritanya Oh seperti gitu. itu. Berarti sebagai ini ya ODP ODP zero di kantor. Jadi Yap yap. sebenarnya work from home itu bukan kebijakan perusahaan tapi kebijakan Iksan. Awalnya perusahaan, cuma gara-gara Iksan, akhirnya kantor memutuskan, ternyata resiko gitu. Oke. Dan sadly aku bisa cerita lagi bahwa, ada ini, kita punya teman yang di kantor yang, PDP. Jadi ini kabarnya baru dapat sekitar 4 hari yang lalu, dia PDP dan meninggal akhirnya.
Sampai sekarang kita masih nunggu hasil hasil, swab-nya. Tapi sih kayaknya aku tanya sama istri aku, kayaknya itu udah kayaknya beneran karena, sesek, demam, pneumonia, hasil X-ray-nya juga pneumonia ganda kan kiri kanan kalau nggak salah tuh dia, terus meninggal. Jadi sampai sekarang kantor aku masih nunggu nih kabar orang ini. Karena semua yang sempat berinteraksi sama dia 2 minggu ke belakang sebelum kantor lockdown, sebelum kantor work from home total, itu dalam pengawasan berarti. Jadi memang sangat dekat sekali ya dengan masing-masing orang setidaknya di Indonesia lah ya. Tapi yang jelas yang paling dekat itu tentu saja yang berada di garda paling depan untuk menanggulangi ini. Kita serahkan ke Putih gimana? Memang kebayang sih maksudnya karena jumlah kasus setiap hari 100. Tapi kalau Putih kan di Jogja, kebetulan kan paling banyak tuh kasus itu di Jakarta. Tapi sepengetahuan Putih itu di Jogja itu sebenarnya cukup nggak sih sementara ini, dan untuk kalau misalnya penyebarannya selalu terjadi misalnya 10 pasien tiap hari atau 20 pasien tiap hari, kira-kira kapan sih ibaratnya maksimum capacity-nya rumah sakit di Jogja itu kira-kira kayak gimana? Oke, jadi kalau maksimum kapasitinya kan tergantung ya, rumah sakit kan macam-macam, ada rumah sakit tipe D, C, B, A. Tapi memang kalau untuk yang ada 11 kalau nggak salah di Jogja itu yang untuk rujukan pasien-pasien untuk PDP ya khususnya, kan kita evaluasi di depan. Ini maksudnya ODP apa PDP? Karena itu penuh sekali itu rumah sakit. Jadi jadi karena di rumah sakit itu juga terbatas. Jadi kita memang istilahnya mengedukasi, meng-KIE, jadi komunikasi, informasi sama edukasi pasien-pasien ODP. Kalau memang dia masih stabil, itu memang diminta untuk di rumah saja. Jadi nanti ada tim surveillance dari Dinas Kesehatan, setiap hari itu menanyakan pasien-pasiennya, setiap hari ini bagaimana, perkembangannya bagaimana setiap hari gitu. Jadi misalnya jadi sekarang ada dan aku. Jadi sekarang tuh ada istilah baru ya, OTG, ODP sama PDP. Nah, OTG itu misalnya gini, confirm sudah positif corona. Kemudian suamiku di rumah itu tanpa gejala sama sekali, namanya OTG, orang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala ini itu nanti di hari pertama dan hari ke-14 kan perlu di swab, dilihat hari pertama dan hari ke-14. Kemudian kalau untuk kasus-kasus ODP itu adalah orang dia habis dari transmisi lokal. Misalnya kalau di Indonesia kan kayak DKI, apalagi Solo, itu kan transmisi lokal ya. Tapi setelah itu dia setelah dari transmisi lokal 14 hari, dia menimbulkan gejala, misalnya ada batuk, ada sesak, itu namanya ODP. Nah, itu perlu dipantau oleh surveillance setiap harinya. Misalnya dia pergi ke puskesmas, si pasien itu dicatat nomor teleponnya. Setiap hari ditanyakan bagaimana kabarnya, sesak tidak, apa keluhannya, itu ditanya setiap hari. Nah, kalau misalnya gejala semakin berat, timbul kayak tadi yang Iksan bilang pneumonia, atau mungkin sudah ada demam 38, sudah ada memberatlah kondisinya, itu kan PDP ya. PDP itu nanti kalau sudah sangat tidak bisa dipantau di rumah, itu yang perlu kita rujuk ke rumah sakit yang bisa menangani. Kayak di Jogja, contohnya Sarjito. Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang sudah PDP, itu kan sebaiknya yang sudah berat itu diisolasi. Itu kita nanti PCR yang tadi, di swab tadi, di PCR menunggu hasil 2-3 hari. Itu yang cukup lama. Nah, kendalanya di Indonesia itu cukup lama ya, 3 hari, karena harus sebenarnya kalau
prosesnya itu 3-5 jam, tapi antriannya juga cukup banyak. Saya dengarnya begitu. Begitu, Imam. Oke, Ya, berarti Iksan masuknya OTG ya? OTG. Orang tidak enggak, Iksan nggak masuk OTG. Iksan sebenarnya nggak masuk apa-apa, karena kalau OTG itu adalah dia bersinggungan sama orang yang confirm positif, tapi tidak timbul gejala apa-apa. Berarti Gitu. OTG itu mungkin orang dalam pengawasan, kemudian begitu orang yang dalam pengawasannya itu apa sih istilahnya 2 lingkaran ya. Lingkaran pertama positif, tapi kemungkinan dia masih dalam tes, belum kebukti positif, dia orang dalam pengawasan. Ya, dua-duanya orang dia dalam belum pengawasan. ada hasilnya, namanya PDP. Setelah ada hasilnya di PDP. Jadi bisa dari OTG, bisa dari orang dalam pengawasan dong. Orang bisa. Dengan orang bisa. yang dalam pengawasan. Misalnya gini ya. Analoginya begini, misalnya aku kena, suamiku di rumah nggak ada gejala apa-apa, kan OTG tuh. Ternyata itu kan di setiap hari laporan tuh sama puskesmas, sama surveillance dinas kesehatan. Ternyata di hari kelima timbullah gejala batuk pilek. Nah itu berubah statusnya jadi bukan. ODP. Misalnya gini. Misalnya aku demam dan sesak, tapi harus dites dulu dong. Tes swab dulu, dan tes swab kan bisa berhari-hari tergantung seberapa cepat rumah sakit yang menangani itu. Berarti seluruh dalam keluarga aku, dia harusnya dalam pengawasan dong. Atau enggak? Itu dianggap belum? Masuknya ya, jadi masih dipantau tapi belum istilahnya. Tapi belum masuk dalam kategori ODP. Yang Mbak ODP hanya aku saja, karena aku pakai demam. Jadi kalau dulu kan itu revisi sebelum tanggal 27 Maret itu masuknya kan ODP. Tapi kalau misalnya sekarang udah ada OTG itu. Kalau misalnya aku masuk ke rumah sakit nih, aku masih PDP kan, masih menunggu hasil. Nah, orang-orang di sekitarku yang tidak bergejala karena aku belum pasti positif, itu masih belum ada kriteria, tapi masih diawasi. Istilahnya aku masih diminta, keluargaku itu diminta untuk isolasi mandiri di rumah. Tapi setelah muncul hasilnya, oh ternyata Putih PDP berubah jadi hasilnya positif, jadi kan aku jadi confirm positif corona. Nah, orang-orang di rumahku yang tidak bergejala sama sekali, itu masuknya OTG, dan itu idealnya perlu untuk dicek swab di hari pertama, sama langsung cek swab, nanti 14 hari cek lagi. Swab lagi, begitu. Yang menarik nih mungkin buat yang ibaratnya punya gejala, tapi ibaratnya tidak serius, jadi mild symptom kan, itu dianjurkan untuk isolasi mandiri di rumah. Nah, dari dia, ini pertanyaan goblok aja sih, dari perjalanan dia ngelapor di rumah sakit sampai dia kembali lagi ke rumah, itu di taken care of nggak? Maksudnya dalam arti, ibu ternyata ada kemungkinan ini, jadi apakah dikasih masker, dikasih hand sanitizer, atau dikasih apa-apa gitu, atau ibu buruan pulang gitu, atau kayak gimana itu situasi? Jadi sekarang tuh di Indonesia sendiri kan sudah ada himbauan untuk mengurangi mengunjungi fasilitas kesehatan kecuali yang gawat darurat. Jadi misalnya pasien anak dengan dehidrasi atau demam lebih dari 3 hari kan itu memang wajib itu masuk kategori gawat darurat, itu perlu ke rumah sakit. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang tadi ini udah jelas ODP. Kalau ODP itu memang ODP kan masih ringan ya gejalanya. Itu diminta untuk isolasi mandiri di rumah. Dan untuk surveillance-nya tersebut itu mengawasinya lewat online juga, nggak langsung datang. Jadi dari pertama orang yang demam terus ada udah stay dulu di rumah.
first place jangan berangkat gitu. Iya, betul. Hanya ngelapor aja, Betul. Jadi lapor, nggak langsung lapor, ini saya lapor. sesak gini. Ya udah stay aja di rumah, kita keep track, jadi kita selalu konten dia di rumahnya aja. Tapi begitu dia mulai merasa Betul. Jadi setiap hari itu ditanya. Tidak ditahankan lagi yang dia kira-kira butuh ventilator, baru dijemput dong berarti. Atau dia mesti Jadi sakit. Misalnya contoh aku punya pasien ODP. Awalnya ODP, terus lama-lama dia memberat. Makin lama makin sesak sampai nggak bisa tidur. Itu kan laporan ke surveillance. Bu, ini saya kok makin lama makin sesak, tidak tahan sekali. Nah, itu baru nanti istilahnya diminta untuk karena rumah sakit tidak menjemput. Jadi tidak menjemput. Jadi dia diminta sendiri untuk datang, tapi memang dengan catatan diedukasi untuk tidak datang dengan kendaraan umum, tapi datang dengan diri sendiri gitu. Supaya dia mengurangi kontak dengan orang lain. Itu edukasinya sih seperti itu. Kalau memang dia sudah ada tanda-tanda pemberatan, misalnya kayak sudah ada penurunan kesadaran dan lain-lain, itu atau mungkin lemas sekali, sesak sekali, itu kan tanda-tanda pneumonia tuh, tinggi sekali panasnya, nafasnya juga cepat sekali dari biasanya. Nah, itu segera sudah diedukasi supaya segera ke rumah sakit gitu. Pasien-pasien ODP tersebut. Tapi tetap ditanyakan setiap hari kabarnya sama surveillance. Tapi berarti emang mungkin mikirnya dari sisi seorang pasien, mungkin jadi berarti kan kalau tidak boleh naik kendaraan umum, berarti yang jadi yang jadi bottleneck lah, yang penting itu adalah memastikan semua rumah sakit jadi pusat penanggulangan corona ini memang betul-betul tersebar di seluruh pelosok lah gitu. Ya kayak ini seperti pertanyaan Ami, naik ojol boleh? Enggak, kalau aku boleh tambah Put, kalau aku boleh tambah Put, karena maksudnya yang pertama aku pikir tenaga medis kita itu disiap-siapkan gitu. Boleh nggak aku ngomong kayak gitu Put? Maksudnya ini kan kita bukan statement bukan statement official ya. Ini kan kita dari masing-masing kacamata. Cuma menurut aku negara kita itu belum sebetulnya tuh belum fully siap, belum fully equip kataku kalau untuk menangani ini, karena tenaga medis kita tuh kurang. Untuk perbandingan tenaga medis sama sama pasien di daerah-daerah, yang kan di daerah di Jakarta aja tuh jauh banget gitu. Dan tahu sendiri kan orang Indonesia itu semenjak aku bahkan semenjak ada BPJS dulu tuh batuk sedikit ke rumah sakit BPJS ini, dan jadi jumlah pasien itu banyak gitu. Dan aku pikir yang kita perlu tekankan di sini tuh memang kesadaran dan kemandirian pasien tuh memang dibutuhkan. Jadi nggak bisa kita fully rely on tenaga medis kita, rely on rumah sakit untuk menjemput tiap pasien yang rasa dia sesak kayaknya nih, dia kayaknya perburukan. Nggak bisa setiap kali ada orang bilang kayak gitu terus rumah sakit mengerahkan armadanya, karena yang pertama tenaga medisnya, maksudnya aku ngelihat dari istri aku aja nih, istri aku sama teman shift-nya tuh aja udah lumayan banting tulang gitu akhir-akhir ini untuk ngejaga shift-nya aman gitu. Apalagi kalau harus ngejemput bola. Jadi aku pikir mungkin kedengarannya memang agak buruk nih, nggak boleh naik kendaraan umum, nggak boleh naik ojol, tapi harus ke rumah sakit karena dia sakit. Ya itu keadaannya, bahwa memang kemandirian sama kesadaran pasien itu memang diharapkan. Ada kok, maksudnya aku kayak baca di Twitter, di media sosial lain gitu juga banyak yang bilang, kakak gue sakit terus kita nganterin sendiri, nih antrian mobil pribadi udah mengular di wisma atlet atau di rumah sakit rujukan lainnya gitu.
Cuma ya ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang memang begitu sampai langsung diurus, langsung dikarantina, langsung dikerjakan. Cuma maksud aku, ya itu, corona tuh masif sebetulnya aku pikir untuk kita terjangkit dan mulai dari nol sampai sakit beneran gitu, bisa cepet kayaknya Put ya, dan banyak gitu pasiennya. Jadi bukan 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 negara atau rumah sakit, apalagi rumah sakit swasta gitu, kita semua juga aku pikir harus memang memang harus melakukan, apa ya, kesadaran gitu tuh harus dipakai. Makanya alasan aku pertama untuk ngabarin bos aku minta work from home dari awal tuh juga kayak gitu. Aku takut nanti apalagi perjalanan aku kan naik naik, apa, angkutan umum, naik omprengan, naik bus gitu. 1,5 jam di jalan berangkat, 1,5 jam di jalan pulang. Nah, itu kan aku ketemu banyak orang dan berpotensi menyebarkan kalau aku carrier gitu. Jadi aku pikir sih yang bisa kita lakukan sekarang tuh itu, untuk menjaga kesadaran. Ya nggak Put, gimana Put? Iya, betul. Jadi karena tenaga medis kita itu kurang. Kemudian kemarin sempat sedih sih baca beberapa Twitter yang marah-marah ya, karena kenapa saya datang ke rumah sakit itu nggak ditangani, dioper-oper ke rumah sakit lainnya, kan ada beberapa seperti itu. Ya itulah kenyataannya, tenaga kita itu kurang. Jadi kalau kita memang ada istilah triase. Jadi pasien datang membludak ke rumah sakit dan tenaga kita kurang, itu kita memilah pasien mana dulu nih yang dikerjakan. Ada triase hijau, kuning, merah, dan hitam itu kan. Kalau hitam kan yang sudah meninggal. Jadi mana dulu yang bisa dikerjakan, mana dulu yang perlu untuk dikerjakan segera. Kalau dia datang bisa jalan sendiri, bernafasnya masih bagus, dan lain-lainnya, itu kan masih bisa untuk istilahnya dipantau di rumah. Jadi makanya beberapa rumah sakit itu meminta untuk pulang dulu gitu. Jadi ini bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah. Tapi beberapa orang itu juga nangkapnya salah loh. Kok ini aku dioper-oper? Kok aku nggak diurus? Ya itulah triase itu. Jadi memang tenaga kita yang seperti saya bilang tenaga kita kurang, yang datang tuh banyak sekali ke rumah sakit. Suara Imam ada mute. Suara Imam. Tapi untuk di Jogja belum sampai di tahap kayak Italia ya, yang ibaratnya yang kritis banyak sampai mereka harus milih kira-kira yang based on yang kira-kira masih punya chance dirawat dulu ketimbang yang kira-kira udah nggak punya chance sudah nggak dirawat lagi, yang ibaratnya udah lepas tangan gitu. Kita belum sampai di situ kan. Belum. Jadi di Jogja sendiri kasusnya yang udah positif kan 27. Memang ODP kita ini banyak sekali di Jogja karena orang-orang pada mudik. Di Jogja itu banyak sekali pendatang dari Jakarta itu hari Kamis kemarin kalau nggak salah itu sampai 70.000 pemudik datang ke Jogja. Itu yang membuat OTG dan ODP kita tuh langsung melejit naik. Nah, yang membuat, kenapa pemerintah untuk minta supaya jangan mudik. Jadi dulu kan sempat ya jangan mudik. Kalau sekarang direvisi kalau nggak salah ya. Boleh mudik kalau nggak salah. Tapi nanti mungkin baca lagi. Aku nggak begitu paham kalau untuk kebijakan pemerintah. Nah, salah satunya kenapa kita untuk meminta jangan mudik dulu itu, yaitu supaya penyebarannya nggak langsung masif, nggak langsung naik. Gitu. Tapi di Jogja masih bisa terhandle. Oke, berarti ibaratnya belum separah itulah, ibaratnya masih di tahap cukup manageable lah. Mungkin boleh dibilang kayak gitulah ya. Ya, jadi ODP-nya masih dipantau setiap hari di rumah lewat WhatsApp group lah. Kalau surveillance-nya makanya kan WhatsApp group ditanya setiap hari. Kemudian apa keluhannya itu kalau di Jogja masih yang saya tahu itu berjalan dengan cukup baik. Tapi memang yang agak permasalahannya adalah stigma ini sekarang. Stigma di masyarakat sehingga
ada kasus salah satu, mungkin maaf ya saya nggak sebut apa namanya terlalu detail karena kan ini itu merujuk pada pasien ya. Jadi ada kasus satu PDP yang meninggal. Jadi meninggalnya itu belum keluar hasil labnya. Belum keluar hasil labnya. Jadi itu juga apa ya, stigma di masyarakat, di kasihan juga sebenarnya kalau dalam sisi pasien mungkin mereka berpikir kalau lah itu kan belum keluar hasil labnya. Jadi pada saat jenazah dikeluarkan dari rumah sakit, mereka kekeh kalau itu belum positif gitu. Jadi masih dikuburkan secara biasanya, maksudnya nggak pakai APD lengkap itu penguburnya. Nah ternyata belakangan keluar hasilnya positif. Nah itu yang agak ini ya, mungkin aku juga kurang tahu nih SOP-nya bagaimana, tapi kalau SOP di DKI, pasien PDP itu tetap dikuburkan pakai peti ya kalau nggak salah, sesuai prosedur SOP-nya. Aku nggak tahu kenapa sampai kecolongan itu juga kenapa gitu. Itu masih ya stigma mungkin ya. Jadi pasien itu katanya beberapa orang itu keluarga pasien jadi kurang kooperatif karena mungkin permasalahan stigma di masyarakat. Oke, mungkin kita stop dulu di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan untuk bertanya.